Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di pembelajaran online bersama Ustaz Arif. Baik anak-anak sekalian di kelas 5A yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita kembali bersua kembali, walaupun masih dalam keadaan pembelajaran daring. Kita sudah memasuki pembelajaran di semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi pembelajaran tematik untuk Mobile IPA tema 1 subtema 1 KD 3.1 tentang alat gerak hewan dan manusia. Jadi yang pertama adalah alat gerak hewan dan manusia. Hewan dan manusia selalu bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menggunakan tangan, kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Alat gerak terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang sebagai alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot. Tulang tidak dapat melakukan gerakan. Otot sebagai alat gerak aktif karena dapat bergerak. Alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Ada yang menggunakan tangan, kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Berdasarkan ada atau tidak adanya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Kelompok hewan vertebrata. Kelompok ikan. Alat gerak ikan adalah sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Alat gerak kelompok amfibi, yaitu mewakili katak adalah alat geraknya adalah kaki. Katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang berfungsi untuk membantu katak berenang dan melompat. Alat gerak kelompok reptilia. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat, contohnya ular. Hewan reptilia lainnya seperti cecak, kura-kura, buaya, dan komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Alat gerak kelompok burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, misalnya penguin. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan, hingga pada dahan atau mencengkeram mangsanya. Alat gerak kelompok mamalia. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya pada sapi, kuda, kambing, dan kucing. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang sebagai kaki, contohnya monyet dan kera. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang, misalnya kelelawar. Mamalia juga ada yang hidup di air, misalnya paus. Alat gerak mamalia air berupa sirip dan ekor. Kelompok hewan avertebrata. Alat gerak kelompok serangga. Serangga memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap, contohnya kupu-kupu dan capung. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan. Contoh serangga yang berjalan menggunakan kaki adalah semut dan kecoa. Nah, perbandingan alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Kalau avertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Contoh vertebrata ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Kemudian untuk contoh avertebrata, hewannya adalah contohnya cacing, serangga, dan hewan lunak.
Demikian pembelajaran untuk kesempatan kali ini untuk Mubal IPA tema 1 subtema 1 KD 3.1. Semoga apa yang sudah Ustadz sampaikan ini bisa teman-teman pahami dengan baik. Kemudian untuk lebih mendalami materi pada pembelajaran kali ini, silakan teman-teman bisa berlatih soal-soalnya di buku Bupena jilid 5A tema 1 subtema 1. Di situ sudah ada khusus untuk Mubal IPA ya, seperti itu. Jadi silakan bisa berlatih untuk mengerjakan soal-soalnya. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap pesan Ustadz untuk senantiasa menjaga kesehatannya, senantiasa menjaga protokol kesehatan, dan senantiasa kita berdoa untuk kebaikan semuanya, baik saudara-saudara kita, diri kita, untuk senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.